Anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk muatan bahasa Indonesia dengan materi ide pokok. Anak-anak sudah membaca teks bacaan di buku tema 1, halaman 2, dan halaman 3 ya. Judulnya tadi, bagaimana jagung berkembang biak. Teks bacaan tersebut terdiri dari berapa paragraf? Ya, teks bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf. Atau anak mungkin ada yang mengenal alinea gitu ya. Ada 5 paragraf. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan ide pokok paragraf. Sebuah paragraf pada umumnya terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Oke, jadi paragraf itu tersusun minimal paling sedikit dari 2 kalimat. Oke, paragraf tersusun paling sedikit dari 2 kalimat. Oke, artinya lebih dari 2 boleh. Oke, ada 1 kalimat utama dan yang lainnya adalah kalimat penjelas. Di dalam kalimat utama terkandung ide pokok atau gagasan utama. Jadi, ide pokok itu anak-anak bisa temukan setelah anak-anak menemukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Ide pokok atau gagasan utama adalah inti atau pokok permasalahan dari sebuah paragraf. Jadi, yang mendasari suatu paragraf itu nanti susun dibuat itu namanya ide pokok. Sekarang, bagaimana cara menentukan kalimat utama? Bagaimana anak-anak bisa tahu kalimat utamanya yang mana? Nah, setelah membaca satu paragraf secara keseluruhan, anak-anak cermati kalimat utama yang di dalamnya mengandung ide pokok biasanya terletak pada awal paragraf atau akhir paragraf. Jadi anak-anak cermati kalimat pertama atau kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Mana yang lebih tertuju pada inti. Jadi yang diceritakan, yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain itu mengarahnya ke kalimat yang di awal paragraf atau kalimat yang akhir paragraf. Itu kalimat utamanya. Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dinamakan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir dinamakan paragraf induktif. Saya berikan contoh menentukan ide pokok paragraf. Saya contohkan untuk yang paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Paragraf 1 tersebut terdiri dari 3 kalimat. Artinya, akan ada 1 kalimat utama dan 2 kalimat penjelas.
Anak-anak cermati kalimat yang pertama dan kalimat yang terakhir. Menurut anak-anak, mana yang lebih banyak dijelaskan pada paragraf tersebut? Untuk kalimat yang pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kalimat selanjutnya itu isinya menjelaskan di Indonesia itu penduduk Madura menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokok. Berarti menjelaskan kalimat yang pertama tadi. Sebagai makanan pokok, kemudian jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Itu juga ada kaitannya dengan penjelasan untuk kalimat yang pertama, yaitu tanaman jagung. Ya. Nah, dengan begitu, berarti yang merupakan kalimat utama dari paragraf 1 ada di awal kalimat. Kalimat yang pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Dari kalimat utama tadi, anak-anak kemudian bisa menemukan ide pokoknya. Kalau penulisan kalimat utama itu harus ditulis lengkap, satu kalimat utuh itu ditulis lengkap, itu namanya kalimat utama. Jadi kalau diakhiri dengan tanda titik ya harus sampai tanda titik. Tapi kalau ide pokok itu hanya mengambil inti yang ada di dalam kalimat utama. Untuk kalimat utama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Tadi ya, kita bisa mengambil ide pokoknya, jagung merupakan makanan pokok. Jadi ide pokok hanya dituliskan intinya saja. Tugas anak-anak sekarang adalah berlatih menemukan kalimat utama dan ide pokok untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5. Tuliskan di buku tulis tematik masing-masing.